Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Keswadi, NIM 1810204086. Dosen pengampu Hendra Ladirman SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor pembatas pada keadaan yang kritis. Bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Justus Liebig 1840 menemukan hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara NPK yang diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Temuan ini dikenal sebagai hukum minimum Liebig. Bukan hanya unsur hara, NPK dapat bertindak sebagai faktor pembatas, tetapi materi kimiawi lainnya seperti oksigen, fosfor untuk proses pertumbuhan dan reproduksi. Hukum minimum Liebig telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Namun hukum minimum Liebig hanya dapat diterapkan pada habitat atau ekosistem yang dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Fosfor merupakan faktor pembatas bagi organisme perairan, meningkatkan nutrien seperti nitrogen dan fosfor di perairan disebut proses eutrofikasi. Pencegahan eutrofikasi dapat dengan mengurangi kandungan bahan organik dan unsur hara di perairan hingga pertumbuhan organisme seperti fitoplankton dan makropita terhambat. Konsep gabungan pembatas. Dengan menggabungkan konsep minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas limit faktor. Faktor pembatas atau limit faktor dapat diartikan sebagai keadaan dan mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, misalnya suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah, atau pH yang terlalu tinggi. Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar terhadap faktor abiotik, X yang relatif konsisten bukan merupakan faktor pembatas, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi sempit terhadap faktor abiotik Y yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas, sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Contohnya oksigen. Sekian sedikit hasil penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.